bagaimanapun kemampuanku saat ini, semua itu bisa aku kembangkan selama aku berusaha, aku terus mencoba, aku pasti bisa. Itu orang dengan pola pikir growth mindset. Nah, Ibu akan menceritakan sebuah kisah tentang Thomas Alva Edison. Siapa yang tahu siapa Thomas Alva Edison? Ya, siapa dia? Penemu listrik. Dia seorang ilmuwan ya. Dia adalah seorang ilmuwan yang menemukan bola pijar. Dengar? Dia adalah seorang ilmuwan yang menemukan bola pijar. Rapi. Kemudian dia berkata kepada ibunya, "Bu, amplop ini hanya boleh dibuka oleh ibu." Kemudian ibunya membaca amplop itu, air matanya berkaca-kaca. Anaknya bertanya, "Bu, apa isi surat itu?" Ibunya berkata, "Nak, pihak sekolah mengatakan kau anak yang terlalu jenius, sehingga sekolah tidak bisa mendidikmu, sehingga sekolah mengembalikanmu kepada ibu. Maka mulai sekarang nak, maka ibulah yang akan mendidikmu." Ya, ibunya menanamkan pola pikir growth mindset. Ibunya menanamkan pola pikir growth mindset terhadap anaknya Thomas Alva Edison, sehingga yang terekam di dalam otak alam bawah sadar Thomas Alva Edison bahwa dia adalah seorang yang jenius. Hingga akhirnya dia membuat sebuah percobaan penelitian, dia melakukan sesuatu, dia akhirnya melakukan pencobaan berulang-ulang, dia membuat lampu pijar. Dia prihatin melihat kondisi manusia yang hidup di dalam kegelapan. Wah, kalau mereka pengen terang malam hari harus pasang lampu, pasang lilin, ya. Kemudian dia berpikir bagaimana supaya ada penerang. Maka dia pun mencoba, dia berusaha, aku harus menemukan sesuatu. Dia berusaha, dia mencoba sampai lebih dari 1000 kali. Luar biasa tidak, nak? Dia melakukan percobaan lebih dari 1000 kali. Dia coba sekali gagal, dia coba lagi kedua kali, dia buat lagi 3, buat lagi 4, 5, 6, sampai 1000 kali lebih, hingga akhirnya dia berhasil menemukan. Dia menjadi orang yang memiliki sumbangsi yang sangat besar terhadap, memberikan manfaat yang sangat besar terhadap dunia, kepada seluruh umat manusia. Sampai sekarang kita bisa menikmati buah dari perjuangannya. Nah, sekarang dari cerita itu tidak usah berpanjang-panjang. Siapa di antara kalian yang di sini misalnya kalian tertantang ingin melakukan sesuatu, buat percobaan, 100 kali kalian melakukan, gagal, apa kira-kira yang kalian lakukan? Berhenti atau terus mencoba sampai seperti Thomas Alva Edison? Ya, coba Randi, coba boleh menjawab di sini? Mau menjawab ke sini atau di situ aja, nak? Lari. Ketika engkau seperti Thomas Alva Edison, 100 kali saja. Ayo coba. Jika saya adalah Thomas Alva Edison, saya akan menciptakan orang terbang ke angkasa. Kalau gagal sampai 100 kali, saya terus mencoba. Kalau gagal lagi ya berhenti lah, Bu. Gak sampai berhasil, Bu. Berhenti jalan. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus buat si Randi. Ya, si Randi udah ada loh. Apapun cita-citaku, impianku, aku pasti bisa. Selama aku memiliki semangat untuk terus mencoba, bangkit lagi, mencoba. Ketika gagal, sampai dia berhasil melakukan, mewujudkan apa yang dia impikan. Ya, kita belajar dari kisah Thomas Alva Edison tadi. Secara inteligensinya, IQ-nya tergolong pintar atau tidak, nah? Dia tergolong bodoh, ya. Hingga akhirnya beberapa tahun setelah ibunya meninggal, Thomas Alva Edison ini dia menemukan kembali surat dari sekolahnya. Akhirnya dia membaca apa? Ternyata isi surat yang disampaikan ibunya berbeda dengan isi yang sebenarnya. Isi yang sebenarnya mengatakan,
Maaf Bu, anak ibu terlalu bodoh untuk bisa kami didik. Bayangkan, jadi sebenarnya Thomas Alva Edison bukan orang yang cerdas, bahkan dia bodoh. Kalian boleh baca, baca nanti nak kalian tanya di chat AI, apakah benar Thomas Alva Edison itu bodoh, dikeluarkan dari sekolah? Kalau kalian nggak percaya sama ibu, ya, dia tergolong bodoh. Tapi kenapa dia bisa menjadi penemu bola pijar? Karena dia memiliki pola pikir bertumbuh. Walaupun bawaan lahir aku tidak pintar, selama aku mau terus berjuang, aku mau terus mencoba, berusaha, tidak pernah menyerah sampai aku bisa mewujudkannya, maka aku pasti bisa dan itu bisa tercapai. Itu yang perlu kita miliki, ya. Itu yang perlu dimiliki oleh setiap kita. Mungkin kalian masih lebih pintar daripada Thomas Alva Edison, ya. Mungkin kalian lebih pintar sebenarnya, inteligensi kalian. Artinya sebenarnya kalian juga punya potensi bisa berbuat sama bahkan lebih daripada Thomas Alva Edison. Kuncinya adalah kegigihan, semangat, ketekunan, pantang menyerah. Oke. Nah, setelah ibu sampaikan ini, sekarang ibu akan kembali menanyakan pertanyaan yang sama. Harapannya kalian sudah memiliki pola pikir yang berubah. Oke? Ya, siap ya nak? Kembali ke halaman selanjutnya, ketua kelasnya buka halaman selanjutnya. Ini pertanyaan post test dengan pertanyaan yang sama. Oke? Kembali pertanyaan pertama. Siapa yang merasa kalau sudah mencoba tetapi gagal, kemudian dia berpikir, berarti aku nggak berbakat di sini. Dia mencoba sebuah bidang tertentu, dia gagal, aku nggak ada bakatku di sini. Setelah pola pikir ini, apakah kalian bertumbuh? Pola pikir kalian berubah? Jawab jujur. Angkat tangan yang mengatakan ya, yang setuju. Biar dihitung sama ketua kelasmu. Silakan. Siapa yang merasa kalau sudah mencoba melakukan sesuatu, dia gagal? Kemudian dia berpikir, berarti nggak berbakat aku di bidang ini. Nggak ada lagi yang angkat tangan, nah. Siapa yang percaya bahwa kemampuan bisa meningkat kalau terus berlatih? Siapa yang percaya kalau kemampuan bisa meningkat kalau terus berlatih? Ada yang nggak angkat tangan, tulis. Lagi kalau nilai ujian atau tugas yang diberikan itu nilainya jelas tapi dia akan terus mencoba, siapa? Lapor sama catat ketua kelas, tolong ya nak. Pelajaran terasa sulit setelah sosialisasi ini. Aku nggak mau malas lagi lah belajar walaupun sulit. Siapa yang punya tekad dalam hati seperti itu, kalau angkat tangan. Siapa yang langsung malas? Aku nggak mau lagi seperti itu. Gitu. Berarti dia, siapa yang malas? Aku nggak mau malas lagi. Berarti kau tidak angkat tangan. Tapi kalau masih tetap malas setelah dengar sosialisasi, ya nggak apa-apa. Itu apa adanya dirimu. Nggak apa-apa ya nak. Siapa yang langsung malas belajar kalau pelajaran terasa sulit? Catat nak, berapa yang angkat